Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Ragil Pangestu dari jurusan Teknik Arsitektur. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau mereview materi karakter building dan integrasi ilmu wisata dalam perspektif Islam. Nah, sifat karakter dan pendidikan karakter itu ada 4 karakter akar Yunani untuk mengukir nilai inti: sehat, baik, benar, cerdas, kreatif, kerja keras, jujur, tanggung jawab, imtak. Pembentukan karakter: proses aktif membuat tanda atau tanda, yaitu kebiasaan baik pada diri seseorang. Pendidikan karakter edukasi akademik, dan juga pendidikan karakter untuk pengembangan masyarakat masa depan, yaitu bahasa Indonesia, manusia masa depan, instruksi yang mendidik, pengetahuan, keterampilan keras, keterampilan lunak, nilai keagamaan, budaya, potensi individu. Dan juga ada pendidikan karakter adalah di mana-mana, di multi tingkat, multi saluran, multi pengaturan, terpenting pembelajaran kampus tata kelola. Nah, itu ada nilai karakter dan keterampilan global. Itu ada resilius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dan juga apa dan bagaimana menumbuhkan suasana akademik, kondisi maksimum yang memfasilitasi siswa menyadari dirinya, mulai dari nilai inti nasional, pencapaian kualitas, SDM kerja, tanggung jawab, disiplin, kebaikan, kejujuran, toleransi, dan kemandirian. Nah, apa yang terjadi dengan kognisi mahasiswa? Kecenderungan gaya kognisi kognitif dan perilaku kekerasan pada anak kelas 4-5 menunjukkan ke Kartadinata DKK, kecenderungan gaya yang tidak terdiferensiasi yang menggambarkan proses berpikir linear, dikotomis, dan lebih ke kiri. Ada keyakinan normatif dalam kognisi anak bahwa kekerasan digunakan untuk dibalas. Pola perilaku atau tindakan balas dendam cenderung dilakukan melalui reaksi agresi dan tindakan fisik. Nah, kecenderungan berpikir seperti diuraikan di atas sangat berbahaya bagi persatuan nasional, kerukunan internasional, dan kehidupan umat manusia. Kecenderungan perilaku kekerasan, radikalisme, dan konflik dapat dicegah melalui pengembangan pemikiran dan kekerasan yang saling bergantung melalui upaya pendidikan sejak usia dini. Nah, ada prinsip-prinsip utama pengembangan suasana akademik, yaitu menyeluruh, berorientasi pada perkembangan kognitif, perilaku efektif, dan damai secara keseluruhan. Partisipatif, memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi, berbagi, dan bekerja sama. Kooperatif, memberi siswa ruang untuk belajar dan bekerja sama daripada bersaing. Pengalaman pembelajaran dengan pengalaman langsung di kelas sehingga mengajar langsung dapat diminimalisir. Namun ada juga dinamik perkembangan suasana akademik. Tahap atau elemen tersebut adalah struktur pengembangan melalui penyajian rangsangan oleh dosen atau dosen wali atau pembimbing akademis serta menghadapkan siswa dengan masalah tugas dan masalah untuk belajar. Perkembangan transaksi melalui dinamika kelas dan keterlibatan keseluruhan siswa dalam proses dan aktivitas kelas antara lain melalui motivasi, diskusi, dan pemberian tugas. Mengubah tanggapan dan pola perilaku melalui penghargaan, pujian, dan pertumbuhan perspektif ke depan.
Ada juga 9 prinsip pendidikan karakter. Yang pertama yaitu unik, perekat versus akibat nilai inti. Terus proses yang sedang berlangsung pendidikan dari generasi ke generasi. Terus ada juga terkait dengan semua aspek tujuan pendidikan secara keseluruhan, tidak terlepas dari penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Terus pembelajaran edukatif, petunjuk yang mendidik sebagai wahana utama, memerlukan berbagai aspek dalam pembangunan dalam budaya yang beragam. Terus ada lingkungan kampus sebagai lingkungan budaya, iklim kampus, dan juga proses seumur hidup keteladan dari anak usia dini hingga dewasa, multi level, multi saluran, dan multi pengetahuan. Nah, itu tadi penjelasan dari materi karakter building. Nah, integrasi sains dalam Islam itu dalam proses pembelajaran, kualitas atau mutu menjadi suatu hal yang mutlak harus ada. Oleh karenanya, dalam perkembangan banyak model yang ditawarkan oleh beberapa pakar pendidikan, salah satunya adalah integrasi sains dan agama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pendidikan agama Islam harus mampu mengubah sesuatu yang masih bersifat kognitif menjadi makna dan nilai, serta harus diinternalisasikan dalam diri peserta didik sains dan agama. Dalam perspektif Islam, yaitu memiliki dasar metafisik yang sama dengan tujuan pengetahuan yang diwahyukan maupun diupayakan adalah menggunakan ayat-ayat Tuhan. Motivasi dibalik pencarian kealaman matematis upaya mengetahui ayat-ayat Tuhan di alam semesta. Dengan integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi, diharapkan pembelajaran yang tidak akan menjadi lebih bermakna dalam mudah dipahami, sehingga tujuan pendidikan agama Islam dan mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam, dan sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman dapat terlaksanakan. Sains dan agama merupakan satu keilmuan yang utuh dan saling berkaitan. Pengetahuan tidak akan lepas dari ilmu Al-Quran dan Hadis yang tidak ada keraguan di dalamnya, tetapi ada sebagian keilmuan mengatakan memandang bahwa sains dan agama berdiri pada posisinya masing-masing karena bidang ilmu pengetahuan mengandalkan data yang didukung secara empiris untuk memastikan kebenarannya ilmu tersebut, sedangkan agama sebaiknya siap menerima yang abstrak dan tidak pasti, hanya didasarkan pada variabel berwujud dari kepercayaan agama dan sains harus hidup berdampingan, independen satu dengan yang lain karena antara keduanya memiliki kesamaan dan misi keilmuannya. Perbedaan mendasar antara keduanya menyajikan sebuah konflik yang akan beresonansi pada inti masing-masing, sehingga integrasi antara sains dan agama hampir tidak sesuai sebagai kriteria ilmiah untuk mengidentifikasi asumsi tersebut menjadi nyata karena dipastikan ada proses kanibalisasi antara keduanya. Agama sangat penting bagi kesejahteraan individu dan bertujuan menciptakan harmoni bagi kehidupan. Nah, realita pendidikan Islam, tidak semua sekolah yang mengutamakan agama, akan tetapi sekolah sudah tercampur oleh pendidikan barat karena pendidikan barat berkembang pesat untuk menguasai dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu materi pembelajaran yang dapat dijadikan dasar pengembangan nilai, pencegahan, dan sekaligus sebagai pembentukan moral siswa, khususnya agar pendidikan memiliki kualitas secara baik
maka mata pelajaran PAI merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat dijadikan pondasi pendidikan untuk mendasari serta membentengi dari hal-hal moral bagi peserta didik yang masih menempuh dunia pendidikan. Dengan demikian, pendidikan agama Islam diharapkan memberikan kontribusi bagi terbentuknya manusia beriman, bertakwa, cerdas, dan terampil agar dapat hidup di masyarakat, bangsa, dan negara dalam Islam, Al-Quran, dan hadis. Nabi Muhammad SAW memerintahkan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara memikirkan ciptaan langit dan bumi agar berpikir, mengamati, dan meneliti alam semesta agar menjadikan kehidupan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, itu tadi penjelasan dari saya untuk berinteraksi agama Islam di waktu sekarang. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.